Oke, kalau kita lihat kemenangan timnas Indonesia ke atas China 1-0 dan Arab Saudi juga menang ke atas Bahrain. Sebenarnya Indonesia sudah lolos ke babak yang keempat ya. Karena Bahrain sudah kalah oleh Arab Saudi dan China sudah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi Malaysia iri dengan keberhasilan timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, keberhasilan timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya tak hanya disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan reaksi panas dari negara tetangga, Malaysia. Sejumlah media dan netizen Malaysia ramai membicarakan pencapaian skuad Garuda yang dianggap sebagai lompatan besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Tak sedikit yang menyuarakan rasa iri, bahkan secara terbuka mempertanyakan kinerja Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai tertinggal jauh dibanding Indonesia. Lolosnya timnas Indonesia ke round 4 menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam era modern, Garuda berhasil menembus babak lanjutan menuju Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, skuad Indonesia tampil solid dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat seperti Irak dan Vietnam. Pencapaian ini bukan hanya tentang poin, tetapi juga memperlihatkan kemajuan pesat dari sisi taktik, fisik, dan mental bertanding. Reaksi media dan supporter Malaysia. Tak berselang lama setelah Indonesia memastikan tiket ke babak keempat, beberapa media Malaysia seperti Harian Metro, Berita Harian, hingga M-Star mulai menyoroti perkembangan rival klasik mereka itu. Dalam berbagai artikelnya, media Malaysia menyatakan kekaguman atas konsistensi pembangunan sepak bola Indonesia, terutama sejak dipimpin oleh Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, di balik pujian tersebut, tersirat juga nada sinis dan rasa iri. Beberapa media menyebut Malaysia tertinggal jauh dalam hal pengelolaan timnas dan proses regenerasi pemain. Bahkan, kolom komentar media daring dibanjiri hujatan dari para netizen Malaysia yang kecewa dengan performa tim nasional mereka sendiri. Kita masih sibuk dengan drama internal, sementara Indonesia sudah main di level Asia. Malu rasanya, tulis salah satu netizen Malaysia di media sosial. Ada juga yang menulis, FAM harus banyak belajar dari PSSI. Dulu kita yang di atas, sekarang Indonesia sudah selangkah lebih maju. Kinerja FAM jadi sorotan. Keberhasilan Indonesia otomatis memperbesar tekanan kepada FAM. Federasi Sepak Bola Malaysia itu kini menjadi sasaran kritik pedas dari berbagai pihak, termasuk legenda sepak bola mereka sendiri. Beberapa tokoh publik seperti Safee Salih dan Dollah Saleh secara terang-terangan meminta FAM untuk melakukan revolusi total. Safee Salih dalam salah satu wawancaranya dengan media lokal mengatakan, lihat bagaimana Indonesia mempersiapkan tim mereka. Mereka investasi pada pemain muda, pelatih berkualitas, dan kompetisi yang sehat. Kita masih sibuk gonta-ganti pelatih tanpa arah yang jelas. Tak hanya itu, publik Malaysia juga mempertanyakan kebijakan naturalisasi yang mereka anggap tidak berkonsep. Jika Indonesia menaturalisasi pemain muda berbakat dan keturunan yang memang punya ikatan emosional dengan Indonesia, Malaysia dianggap terlalu sering mengambil pemain tanpa dasar kuat, sekadar untuk menambal kelemahan timnas. Indonesia jadi panutan baru ASEAN. Di tengah panasnya reaksi dari Malaysia, Indonesia kini menjadi sorotan dan panutan baru di kawasan ASEAN. Bahkan media Vietnam dan Thailand turut memberikan pujian atas konsistensi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan performa Indonesia tak lepas dari kerja keras berbagai elemen, mulai dari federasi, pelatih, hingga pemain dan supporter. Dengan sistem yang terus dibenahi dan dukungan besar dari pemerintah, Indonesia kini tak hanya bicara di level Asia Tenggara, tetapi mulai diperhitungkan di level Asia. Pelatih-pelatih top mulai melirik Indonesia, dan pemain muda kini tidak hanya bermain di Liga 1 tetapi juga di kompetisi luar negeri seperti Belanda, Jepang, hingga Korea Selatan. Pesan Erick Thohir, fokus pada prestasi, bukan ejekan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi reaksi dari Malaysia dengan elegan. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak akan terganggu dengan komentar sinis dari pihak manapun.
Fokus utama PSSI saat ini adalah membangun tim yang kompetitif dan konsisten di level internasional. Kita tidak ingin terjebak dalam rivalitas sempit. Sepak bola adalah tentang progres, bukan tentang saling ejek. Kita hormati semua negara, termasuk Malaysia. Tapi kami punya misi besar, membawa Indonesia ke level dunia, ucap Erick. Penutup, iri hati Malaysia terhadap keberhasilan Indonesia adalah refleksi dari ketimpangan pembangunan sepak bola antara dua negara bertetangga ini. Indonesia telah menaruh dasar kuat untuk masa depan sepak bola mereka, sementara Malaysia masih mencari formula yang tepat. Kini saatnya Indonesia terus melangkah tanpa melihat ke belakang. Biarlah iri itu menjadi pemicu semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Sebab di balik setiap kritik dan kecaman, ada pengakuan diam-diam bahwa Indonesia memang sudah jauh di depan.